Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Puspita dari kelas 12 TKJ 2, asal sekolah SMK Negeri 1 Satui. Pada video saya kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai tugas mandiri, produk kreatif dan kewirausahaan PKK tentang pengujian produk. Langsung saja kita masuk ke dalam tugas mandiri yang berada di bab 4 tentang pengujian produk. Yang pertama, menurut ISO 8402, Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas dapat diimplementasikan pada apa saja. Berikanlah penjelasannya. Yang kedua, aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan dari semua aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan disebut juga dengan controlling. Fungsi controlling secara umum diantaranya adalah: yang ketiga, apakah SOP mampu memadukan pengembang memenuhi keinginan pelanggan? Yang keempat, bagaimana korelasi SOP membantu perusahaan mencapai target sesuai dengan misi perusahaan? Dan yang kelima, apakah keuntungan wirausaha bila memiliki SOP dalam bisnisnya dibanding dengan yang tidak memilikinya? Jawaban ke penjelasan tentang tugas mandiri yang berada di bab 4. Yang pertama, menurut ISO 8402, Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas dapat diimplementasikan pada apa saja. Berikanlah penjelasannya. ISO 8402 Quality Vocabulary mendefinisikan manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan, kualitas, tujuan-tujuan, dan tanggung jawab serta mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas, quality planning, pengendalian kualitas, quality control, jaminan kualitas, quality assurance, dan peningkatan kualitas atau quality improvement. Jadi, manajemen kualitas yang dapat diimplementasikan adalah yang pertama, perencanaan kualitas atau quality planning adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penetapan sistem kualitas. Yang kedua, pengendalian kualitas atau quality control merupakan teknik-teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Yang ketiga, jaminan kualitas atau quality assurance adalah semua tindakan terencana dan sistematik yang diimplementasikan dan didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan kebutuhan untuk kualitas tersebut. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas atau quality improvement adalah tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas yang melalui struktur organisasi. Yang kedua, aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan dari semua aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan disebut juga dengan controlling. Fungsi controlling secara umum diantaranya adalah: yang pertama, fungsi controlling adalah mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan dan juga target yang ditentukan. Yang kedua, fungsi controlling adalah mengambil langkah klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpanan yang bisa saja ditemukan. Yang ketiga, fungsi controlling adalah menjalankan berbagai alternatif solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Yang keempat, fungsi controlling adalah mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam menjalankan pekerjaan. Yang kelima, fungsi controlling adalah mendidik para pejabat supaya mereka menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Yang keenam, fungsi controlling adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan supaya tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Yang ketiga, apakah SOP mampu memandu pengembang memenuhi keinginan pelanggan? Jawabannya adalah mampu. Mengapa? Karena jika SOP dijalankan sesuai dengan yang tertulis, tentu kinerja perusahaan akan dinilai baik di mata konsumen. Sehingga konsumen tidak segan untuk mencoba dan menggunakan hasil produk atau jasa perusahaan tersebut. Bahkan akan berdampak juga pada ketertarikan masyarakat untuk bekerja pada perusahaan. Jika usaha tersebut merupakan PT terbuka, tentunya akan menaikkan harga saham dan semakin banyak investor yang akan berinvestasi. Yang keempat, bagaimana korelasi SOP membantu perusahaan mencapai target sesuai dengan misi perusahaan? Jadi, jika dalam badan usaha telah memiliki SOP, maka para pekerja diwajibkan bekerja sesuai dengan peraturan yang telah disusun. SOP dijadikan sebagai minimum standar yang mempengaruhi hasil produk atau jasa.
Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin ketat juga SOP. Tidak hanya untuk melancarkan kegiatan operasional, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan pelanggan untuk menggunakan produk atau jasa. Nah, dari situlah target dan misi perusahaan dapat dicapai karena memiliki yang namanya SOP tersebut. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah apakah keuntungan wirausaha bila memiliki SOP dalam bisnisnya dibanding dengan yang tidak memilikinya. Jadi keuntungan yang pertama adalah SOP adalah salah satu parameter dalam menilai mutu layanan perusahaan. Yang kedua, untuk menjaga kualitas produk dan kinerja yang konsisten. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang keempat, untuk menjaga alur dan koridor masing-masing tugas pegawai. Yang kelima, meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Yang keenam, membantu staf bisa lebih mandiri. Yang ketujuh, menciptakan standar kerja yang teratur dan membantu memudahkan evaluasi kerja. Dan yang kedelapan, menciptakan efisiensi dalam bekerja. Jadi, apabila seorang wirausaha tidak memiliki SOP, maka mereka tidak dapat memaksimalkan dengan benar apa yang menjadi visi, misi perusahaan mereka sendiri. Karena SOP ini bukan sekedar aturan semata, tetapi keberadaan SOP di sebuah perusahaan akan sangat membantu sekali dalam proses perkembangan perusahaan itu. Bahkan SOP juga berpengaruh pada kemajuan perusahaan, karena jika SOP tidak diterapkan dengan baik atau bahkan tidak digunakan sama sekali, maka dampaknya juga akan kepada kinerja SDM atau sumber daya manusia sendiri. Dan pada akhirnya kualitas produk juga adalah poin yang paling penting. Sebelum membuat SOP adalah sebaiknya mengajak diskusi seluruh anggota organisasi yang akan melaksanakan aktivitas sesuai dengan SOP tersebut. Mengapa? Karena pada umumnya merekalah yang memiliki pengetahuan tentang lapangan secara lebih detail. Sehingga pengetahuan tersebut bisa digunakan untuk membuat SOP yang lebih tepat, efektif, praktis, dan efisien secara waktu pembuatan. Apalagi karena para eksekutor turut serta dalam pembuatan SOP. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai SOP akan lebih kecil, sehingga SOP tersebut akan lebih efektif dan bermanfaat untuk dijalankan. Ya, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.